Kelas UNESA. Di vlog kali ini kami akan membahas tentang keindahan dalam berkarya seni. Yuk ikuti keseruan kami hari ini. Selamat menyaksikan. Hai guys, ini aku ditemani temanku yang berada di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Di sini sedang diadakan festival art di mana begitu banyak karya seni dari mahasiswa-mahasiswi. Yuk ikuti keseruan di kelompok kami. Oke guys, kali ini kita akan menuju kelas keramik. Tetap pantengin aktivitas kita hari ini ya. Ini kita sudah sampai di kelas seni keramik guys. Yuk kita simak penjelasan dari kakak-kakak mahasiswa seni keramik. Ya mungkin sekedar itu. Jadi di sini ini ada beberapa alat, ada putar, terus itu ada tipe pembakaran, oven, kita bisa nyebutnya. Ada oven besar, ada oven kecil. Untuk yang kecil itu biasanya itu pembakaran keramik tingkat rendah, yang nanti hasilnya jadinya itu kayak genteng. Yang tahu genteng? Terus ada tipe pembakaran tingkat tinggi, itu nanti hasilnya seperti keramik ya. Ini merupakan hasil karya kerajinan dari mahasiswa seni keramik. Bagaimana guys, sangat bagus kan? Setelah tadi kita masuk ke kelas seni keramik, habis ini kita akan lanjut ke kelas seni logam loh guys. BTW, ada apa aja ya di sana? Yuk ikutin terus perjalanan kami. Guys, kita sedang berada di kelas Fakultas Seni Logam. Kita sedang bersama kelompok kita, ada Fadila, ada Ulan, ada Farid, dan ada Siva. Kita sedang melihat-lihat karya seni logam. Ini merupakan beberapa contoh karya seni logam, karya kerajinan dari mahasiswa-mahasiswi. Setelah ini, yuk mari kita dengarkan penjelasan tentang seni logam dari kakak-kakak mahasiswa. Ya, itu biasanya dibuat dengan teknik tekan, kayak alat-alatnya kan itu seperti alat ini kayak kayu, pensil apa dan sebagainya yang bisa tekan. Kalau yang ini untuk yang dipukul atau di tangan itu banyak. Nah guys, kita akan melanjutkan ke kelas seni kayu. Yuk kepoin ada apa aja di sana. Halo guys, kali ini kita sedang di studio kelas seni kriya kayu yang ada di UNESA berseberangan dengan seni tadi yang ada di seni logam. Dan kali ini kita akan melihat-lihat karya-karya seni yang ada di seni kriya. Dan contohnya ini ada kayu-kayu yang untuk bahan membuat seni kriya. Dan ini adalah salah satu contoh karya seni kriya yang ada di Indonesia. Ya sudah. Ini merupakan contoh karya di kelas seni kayu. Gimana menurut kalian? Bagus kan? Setelah kita ke kelas seni kayu, kini kita akan lanjut ke kelas seni patung. Ada yang tahu nggak ada apa aja di sana? Tahu bahan-bahan yang berbeda, misalnya bahannya ini ini ada bahan seperti kayu, ini juga kawas, ada semen, ada ukiran dari kayu. Nah, itu pasti mempunyai proses dari pembuatannya. Dari segi kerumitan, bentuk-bentuk yang diterapkan pada pola yang diinginkan itu seperti apa? Nih, setelah kita kasih keliling-keliling, kita istirahat dulu sambil melihat festival performa art dari kakak-kakak mahasiswa yuk.
itu dibedakan lagi dalam dua jenis. Yang pertama ada karya seni yang applied art, ada juga yang karya seni fine art. Maksud di sini adalah applied dan fine itu bagaimana difungsikannya. Jadi karya seni atau suatu produk seni selain yang kalian sebutkan tadi seperti meja, kursi, talenan, lawang, figuran dan lainnya itu termasuk ke dalam applied art atau dia itu fungsional karyanya. Untuk meja, untuk kursi untuk bisa didudukin, figura untuk memfigura foto dan lain-lain. Nah, yang disebutkan ukiran, kemudian hiasan dinding itu termasuk ke dalam fine art atau murni. Jadi yang fine art ini semata-mata hanya untuk kebutuhan estetika atau kebutuhan hiasan. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, mantap. Next ya dulu. Sip. Lanjut, kita ke studio Logam. Apa yang ada logam? Nah, untuk alat-alat yang ada di studio logam ada 5 nih. 1, namanya jabul. Ia untuk merekatkan dan sebagai alas pada karya logam kuningan dan juga logam tembaga. Nah, ini terbuat dari getah pohon damar serta oli. Kemudian yang kedua ada alat pembakar jabung. Nah, alat ini untuk membakar sebelum proses peletakan logam dan juga untuk melelehkan jabung sesudah dibuat, baik itu dari sisi depan maupun sisi belakang, serta sesudah karya logam selesai itu agar bisa diangkat. Kemudian yang ketiga ada mesin berduduk. Mesin ini merupakan pelubang dengan sistem penggenggaman mata bor itu yang berfungsi untuk mengikis serta memutar pada permukaan benda. Kemudian yang terakhir ada gergaji logam. Gergaji ini untuk memotong benda logam kuningan atau logam yang tembaga. Oke, tadi sudah mampir ke studio logam apa belum? Sudah ya? Lihat apa aja? Ada ini, ada semua bahan apa? Alat ini ada apa enggak? Tadi? Ada ya? Ada ya? Sudah tahu ya bagaimana bentuknya apa? Nah ini kan di foto aja ini. Nah, produk-produknya dilihat tadi ada apa aja yang di logam? BTW, kalian tahu nggak kita akan ngapain di sana? Guys, mari kita dengarkan penjelasan tentang salah satu lukisan dari Kak Kamal dan Kak Soibul. Sudah masuk zaman modern, mana semua bahan-bahan itu kita pakai, kita fungsikan dan sebagai bentuk kreativitas kita. Nah, maka di situ kalian nanti kalau bisa menemukan sesuatu, nah itu bisa berupa karya seperti ini. Nah, bila teman-teman nggak punya kanvas, itu bisa kok di media apapun dia karya. Jadi kita bisa eksplorasi sejauh mungkin, sekreatif mungkin. Nggak harus berpatok pada kanvas atau bahan-bahan yang kita beli. Bisa juga aku harus kan misalnya katakan nggak punya uang atau minim lah, jadi bisa leles atau ada apa misalnya buat kerajinan misalnya dari bahan-bahan yang seadanya yang bisa menunjang proses berkreativitas kita. Nah, bisa lanjut. Mari kita ke mata ini. Kamaludin Syam. Di sini juga ada perubahnya ya. Halo kakak, dengan nama siapa? Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Kamaludin Syam. Saya dari mahasiswa jurusan seni rupa
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Oke, yang asal dari Gresik. Ya, jadi saya dari Gresik. Jadi karya saya ini yang saya tampilkan ini mengandung unsur yang berbau aliran 3 dimensi gitu. Kalau tekniknya apa yang kakak pakai? Dan juga prosesnya. Jadi gini, sebenarnya saya itu kenapa sih kalau saya berkarya menggunakan suka dalam proses pembuatan karya yang berbentuk 3 dimensi, karena menurut saya berkarya tidak hanya lukis, karena seniman sekarang itu kebanyakan berkarya dalam bentuk lukisan, terus fotografi. Nah, terus dalam seni patung atau 3 dimensi itu lebih jarang dan lebih kayak lebih berkurang lah. Jadi kemudian aku suka dalam pembuatan 3 dimensi seperti apa sih. Nah, tentunya dalam proses tahapan yang jauh terus rumit. Nah, itu ada yang aku gambarkan, misalnya ini teknik ada teknik tempel, ada teknik rancang, ada teknik ikat, sama ada teknik rangkaian listrik juga gitu. Prosesnya? Oh, jadi untuk prosesnya sendiri itu saya menggunakan media-media bahan seperti kayu, triplek dan besi, terus kaca. Nah, ini prosesnya saya buat dengan 7 harian. Nah, jadi saya itu dalam berkarya kemarin tuh karena saya menggunakan konsep yang saya awali dengan hidup saya, jadi lebih gampang menafsirkan tentang kehidupan yang sehari-hari. Jadi karya saya menceritakan tentang kesiapan diri. Apakah dalam seni 3 dimensi milik kakak ini punya makna yang terkandung? Ya, jadi sebelumnya semua seorang seniman atau perupa itu pasti mempunyai makna atau narasi yang tersendiri dari konsep yang diusung. Jadi seniman sendiri itu punya aliran atau punya konsep yang harus disuguhkan. Seperti saya suka dalam menjalani aktivitas keseharian saya, misalnya aku ingin membuat konsep seperti karya saya yang 3 dimensi. Aku suka jalan-jalan, terus nah ini kan menggambarkan tentang bentuk-bentuk variasi tangga. Kenapa sih? Karena aku membuat bentuk tangga. Seorang manusia itu pasti punya perjalanan hidup. Nah, pasti mempunyai rekam jejak tersendiri. Jadi aku menampilkan tentang karya yang berbentuk 3 dimensi ini karena menurut saya itu lebih enak lagi, karena menceritakan tentang hidup saya. Jadi semua orang pasti punya pengalaman yang berbeda, terus apalagi punya cara-cara yang berbeda tersendiri. Jadi saya itu punya harapan, punya bekal dari konsep saya itu ingin meraih sebuah tujuan yang saya inginkan. Jadi intinya aku harus siap. Terus juga saya melangkah ke tahapan selanjutnya. Misalnya dari tangga sini agak berbeda bentuknya, ada yang nggak tinggi, terus ada yang lebih tinggi, ada yang tinggi banget, terus ada yang tinggi, ada yang sama, sampai di tangga yang keempat. Nah, ini saya buat lighting karena lighting adalah simbol-simbol yang menggambarkan tentang aku harus punya cahaya arah. Jadi gitu. Jadi kita tuh berjalan tuh harus berkiblat pada seseorang yang kita contoh. Misalnya aku suka dalam misal aku suka dalam menggambar atau melukis atau proses berkarya 3 dimensi itu seperti apa. Nah, kalau aku menurut saya aku lebih suka pada guruku, misalnya di sini 3 dimensi Bu ini, Pak ini. Nah, itu aku harus mencontoh dengan referensi gaya saya sendiri. Nah, tentunya ada simbol-simbol tersendiri. Misalnya pada karya ini ada simbol tanda seru, karena tanda seru itu menurut saya bagiku ada mana tersendiri. Tanda seru adalah harus kita waspadai. Kita itu harus, seorang manusia harus berhati-hati. Terus juga langkah kita sebelum memulai
pada awal atau akhiran dalam sesuatu yang harus kita tampilkan harus dilalui dengan waspada. Misal aku kepingin memulai acara atau memulai kegiatan atau memulai rangkaian event, itu harus sungguh-sungguh, tapi dalam artian kita harus berhati-hati juga. Nah, sini juga lanjut ke tangga berikutnya. Kenapa sih saya buat tangganya lebih turun terus lebih anjlok? Nah, karena manusia itu kan dihadapkan dengan roda-roda kehidupan, tapi aku menghubungkan tentang karyaku tentang tangga-tangga kehidupan. Jadi berkaryaku tentang yang aku alami itu kemarin itu apa. Jadi aku mengimplementasikan tentang kehidupan yang kemarin pasca pandemi itu seperti apa sih. Pastinya ada sosok-sosok yang harus kita perhatikan, misalnya peristiwa-peristiwa yang kita sajikan dari kejadian kemarin. Nah, itu ada misalnya pasca pandemi itu, misalnya kejadian yang tidak terduga, banyaknya peristiwa orang meninggal, terus juga virus sampai di terus disuntik antigen, swab dan lain-lainnya. Menurut saya itu suatu fenomena kejadian yang benar-benar merugikan juga, dan juga kewaspadaan terhadap diri kita. Akhirnya saya beranjak ke tahapan kehidupannya sekarang, dan saya itu berpikiran, kenapa sih tangga-tangga kehidupan itu bisa berputar atau roda-roda kehidupan, kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Nah, aku menggambarkan tentang jam arah waktu. Nah, semua manusia itu pasti punya waktu. Nah, dalam proses menjalankan hidup sebagai manusia, kita harus mempunyai wadah atau mempunyai bakat acuan yang harus kita tempuh. Misalnya satu hari, aku mempunyai satu hari sama dengan 24 jam. Nah, bagaimana aku harus bisa memanfaatkan waktuku semaksimal mungkin, bisa memanajemen waktu semaksimal mungkin. Aku harus bisa berusaha. Jadi intinya tuh harus siap tentang kejadian sekarang atau kondisi yang kemarin, bahkan esok hari aku harus siap. Nah, ini kenapa saya buat simbol-simbol panah, karena kita tuh boleh kalau misal aku harus pede, aku harus gini, tapi tetap seseorang atau harus merendah. Jadi kasarannya gini, aku misal terlalu pede nggak baik. Misalnya aku bisa sombong terus akhirnya menjelekkan seseorang. Nah, ternyata harus bercermin terlebih dahulu. Nah, dari bercermin itu kita harus menjelaskan tentang diri kita. Oh iya, aku sebelumnya mau menjelekkan orang lain, tapi aku nggak ingat tentang diriku sendiri. Jadi kita harus introspeksi, mawas diri. Oh iya, aku manusia biasa, tadi lebih kurang, karena kesempurnaan hanya adalah milik Tuhan. Terus juga ini simbol-simbol yang merekam tentang perjalanan saya selama perkuliahan sampai sebelumnya ke sekolah-sekolah, terus sampai ke perkuliahan akademis ini. Akhirnya saya menggambarkan tentang perjalanan hidup yang aku tempuh yang kemarin sampai sekarang, sampai yang esok selanjutnya. Semoga menjadi bekal dan harapan. Akhirnya beranjak ke sini sampai ke tangga yang bawah sendiri. Nah itu kan saya buat dengan aksen yang berbeda, itu ada gambar-gambar yang berbeda gitu. Nah, fungsinya adalah untuk simbol-simbol yang bermakna kehidupan. Jadi kita itu di dunia seni, misalnya aku kan berkarya terus membuat karya itu seperti apa sih? Nah, menurut saya itu suatu pandangan yang berbeda, karena semua orang itu kadang pun juga bisa menggambar tapi tidak bisa mengimplementasikan apa yang dimaksud gitu. Nah, aku lebih ke keinginanku, aku harus bisa menceritakan tentang curhatan tentang aku, misalnya dalam karya ini, terus beranjak ke sini, misalnya dalam pewarnaan. Kenapa saya buat tampilan yang coraknya warna-warni, terus juga ada ini bekal-bekal dari semen. Nah, kenapa sih? Nah, aku kan punya harapan itu aku bisa mencapai harapan atau tujuan itu
harus bisa upaya yang semaksimal mungkin. Nah, jadi aku melambangkan tentang harapan ini kecil, besar sampai besar yang besar banget itu. Jadi tujuan saya karena apa? Karena di awal itu pasti kita dihadapkan dengan pengantar yang terkecil dulu, terus akhirnya makin besar, tetapi makin besar tersebut kejadian atau permasalahan kita atau peristiwa yang kita alami, tetapi kita harus bisa mensyukuri nikmat gitu. Terus juga pasti ada bekal, ada hikmah yang tersendiri. Jadi kenapa saya buat warna-warna yang silver atau kesan-kesan emas? Karena menurut saya seseorang manusia itu pasti menginginkan suatu keemasan, karena emas kan bisa dijual mahal, terus juga suatu yang bisa diistimewakan, apalagi warna-warna perak itu. Jadi sama halnya dengan silver gitu. Jadi dalam seni kakak ini, yaitu 3 dimensi ini, menceritakan tentang perjalanannya kakak dari awal hingga akhir perkuliahan. Semoga harapan kayak yang kemarin, misalnya kayak perjalanan hidup saya yang kemarin. Jadi aku misalnya teringat dengan apa pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Jadi apa sih? Karena pengalaman adalah hal yang terpenting, suatu guru yang bisa membuatkan kita berbeda banget dengan keadaan. Jadi kita misalnya aku dikasih cobaan seperti ini, kita itu harus kuat, harus sabar, harus siap gitu. Terus juga yang sekarang sampai esok yang akan datang. Jadi aku sudah pengen kayak mempersiapkan bekal tersebut gitu. Baik, kalau gitu Terima kasih ya Kak karena meluangkan waktunya buat kita wawancarai. Terima kasih sama-sama. terima kasih ya kak, semoga semangat terus. Jadi kesimpulan dari seminar tadi dengan materi seni rupa adalah dalam seni rupa dapat berkarya dengan 2 dimensi atau 3 dimensi di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Dan juga terdapat 5 studio, yaitu studio patung, tekstil, kayu, logam, dan keramik. Oke guys, itulah tadi vlog kunjungan dari kelompok kami di Universitas Negeri Surabaya yang kini sedang diadakan sebuah pameran karya seni rupa oleh beberapa mahasiswa dengan karya seni yang sangat begitu menarik. Semoga vlog kami hari ini bermanfaat bagi kalian semua ya. See you, bye-bye. Coba kau katakan padaku dia itu siapa. Jangan kau permainkan karena ku tak mau kecewa. Ini bukan cerita cinta satu atau dua. Satu atau dua. Kelompok 4 nih, ada lawan gak? Assalamualaikum.